Kita mulai kuliah PTDL kita atau proses transfer dalam lingkungan. Untuk program studi S2 kita siapkan papan tulisnya. Kemudian kita minta pena, minta warna juga, seperti biasa hitam. Kita cek apakah sudah jalan. Ya, sudah jalan. Jadi topik kita adalah stratified lake atau danau yang terstratifikasi. Apa itu danau terstratifikasi? Kita lihat, kita buat sketnya di sini. Stratified lake. Kalau kita terjemahan bebasnya aja, ini apa ini? Danau terstratifikasi. Nah ini, kalau kita hanya melihat kata-katanya mungkin agak sulit, apa nih maksudnya. Kita coba bahas sedikit. Sini ada danau misalnya, cukup dalam. Biasanya ini hasil vulkanisme, kegiatan vulkanisme. Danau yang cukup dalam. Danau Toba termasuk yang hasil vulkanisme. Airnya di sini misalnya. Ini udara. Nah, di atas ini ada matahari dan seterusnya. Suhunya lebih tinggi daripada yang di bawah. T kecil. Akibatnya apa kalau T tinggi? Volume memuai. Ini belum sampai anomali air, jadi masih suhu normal air di danau. Sehingga volumenya besar atau rho-nya kecil. Rapat masanya kecil. Di sini suhunya kecil, ini rho-nya besar. Yang rho-nya kecil senangnya di mana? Di atas, rho-nya besar di bawah. Ini sudah cocok. Jadi tidak pernah terjadi pencampuran. Sehingga yang di atas ya tetap terus, tengah-tengah, bawah, bawah terus. Nah, akibatnya apa? Kita disebut danau itu adalah terstratifikasi, stratified, tidak tercampur tapi ada strata-stratanya. Yang sini suhunya tinggi, suhunya rendah. Nah, ini walaupun bedanya tidak banyak. Nah, kalau kita gambar suhunya gimana? Ini adalah T, suhu. Tingginya air sampai di sini. Ini ketinggian sana. Ketinggian. Di sini tadi suhunya tinggi. Terus ini ada turun. Sini, nah stabil. Nah, kira-kira beginilah profil suhunya ini. Sorry, ini jelek gambarnya. Kita ulangi saja.
Ini ya, mudah-mudahan bisa digambarkan. Ini tidak bercampur. Karena yang di atas ya masih senang di atas karena row-nya kecil. Yang bawah senang di bawah karena row-nya besar. Jadi tidak terjadi pencampuran. Sehingga ada beda suhu yang tajam antara di atas dan di bawah. Ini transfer panasnya tidak terjadi dengan bagus. Akibatnya ada stratifikasi suhu. Nah, konsentrasi zat-zat juga demikian, tidak tercampur. Bagian atas misalnya ada polusi, penyemprotan insektisida dan sebagainya. Atas konsentrasi tinggi, tapi bawah belum. Nah, ini ada terstratifikasi seperti ini juga. Konsentrasi untuk zat-zat kimia. Karena transfer massa dan transfer panas adalah analog. Jadi kalau ini ke sana adalah konsentrasi A, zat A misalnya. Polanya juga mirip dengan tadi. Coba ini garisnya saya luruskan dulu. Kurang bagus. Ini polanya sama dengan pola suhu. Terpaksa belum bagus juga ya sudah nggak apa-apa. Ini ada pola konsentrasi juga yang mirip dengan itu. Tinggi. Ini. Jadi ada transfer vertikal ke atas, transfer massa vertikal ini sangat lambat. Sehingga kita penting sekali untuk memahami distribusi bahan-bahan polutan ini di posisi vertikal danau. Di stratified lake ini, CA, ini adalah suhu, seperti itu. Ini adalah konsentrasi. Kita buat model transfer massa analisis distribusi konsentrasi pada berbagai ketinggian berbagai kedalaman. Ini adalah masalah apa? Intinya adalah transfer massa vertikal. Oh ya, saya lupa menyebutkan kalau ini banyak dibahas di pustaka, misalnya lihat di Bodox. (1996) halaman 433. Ini dengan modifikasi. Saya harapkan ini lebih ringkas dan mudah-mudahan lebih mudah diikuti. Dengan modifikasi. Judulnya adalah Environmental Thermodynamics. Ini pakar transfer massa di lingkungan top di Amerika. Dosen di sekolah saya dulu waktu saya di Amerika ini. Saya pernah ikut kuliahnya beliau ini. Kemudian kita punya gambar sekali lagi kembali ke sini.
kita punya gambaran konsentrasi seperti itu, kita mengadakan simplifikasi. Danaunya jelas ini simplifikasi saja, cukup dalam, tegak. Yang nggak pecah vertikal, coba lebih mudah. Ini ada air di sini, bukanya. Nah, kita tadi punya konsentrasi, polanya adalah seperti ini. Ini kita bayangkan seperti ini. Aslinya ini adalah ketinggian dalamannya. Nah, ini kita model yang pertama. Model yang pertama adalah yang disebut dengan two adjoining mixed layer. Layers. Ini model yang paling sederhana. Ini disederhanakan gimana ini bentuk yang profil seperti ini? Kita gambarkan danaunya itu di vertikal aja. Tinggian misalnya di sini. Nah, ini yang seperti ini didekati dengan model yang seperti ini. Ada seolah ada batas khayal. Batas khayal. Ini adalah permukaan airnya. Kita gambar ini aja. Nah, yang seperti ini, profil seperti ini, lengkung ini, kita sederhanakan dengan garis lurus. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada di sini. Ini model sederhana. Data. Yap. Gambarnya sulit, apa yang lurus. Ini well mix, artinya di atas itu teraduk dengan baik. Maka ada ombak dan sebagainya. Ini konsentrasinya Ca2 di sini. Di bawah seragam namanya Ca1.
Pusat layer di sini adalah di sini, tengah-tengah layer. So, ini mungkin sebelah sini aja saya gambar, di tengah-tengah layer. Tengah-tengah layer di sini. Ini tengah-tengah layer di sini adalah di sini. Ini adalah CA. Nah, ini ada seolah ada transfer massa ke sana ini, dari tengah layer atas ke tengah layer bawah. Ini NA. Itu adjoining mixed layers. Nah, sekarang lanjut transfer massa. Pendekatannya gimana untuk model ini? Vertikal. Kita tulis saja rumusnya NA. Ini satuannya adalah mol A atau massa A per waktu perluas. Didekati dengan model difusi. Min DE kali apa? Kalau biasanya kali luas, tapi karena ini sudah bersatuan luas, sudah kali luas, kali apa? Beda konsentrasi. Konsentrasi tujuan adalah di bawah, itu CA2. CA2, NA, DE kali tujuannya adalah CA1, asalnya adalah CA2. Dibagi jaraknya dari pusat atas ke pusat bawah. Misalnya yang atas itu namanya H2, yang bawah adalah H1. Ini kurang bagus. H2 ini H1. Jaraknya berapa? Setengah H2 tambah setengah H1. H1 tambah setengah H2. Ini didekati sama dengan apa? 2 DE ini saya balik saja. Jadi CA2 CA1 dibagi H1 plus H2. Ini laju pindahnya dari atas ke bawah. Sekarang ingin dicari apa? Perubahan CA1 dan CA2. Ini keliru. Yang atas itu yang 2, yang bawah itu yang 1. Jadi ini adalah CA1. CA1. Ini CA2. Sekarang ingin dicari CA1
sebagai fungsi waktu dan CA2 sebagai fungsi waktu juga. Gimana caranya? Kita usut dulu massa A absolut total di danau MA kita sebut itu sama dengan apa? Massa A di lapisan atas dan massa di lapisan bawah. Massa di lapisan bawah adalah H1 kali luas danau. Nah, ini luas danau adalah S. Ini luas danau adalah S. Misalnya H1 kali S kali CA1 ditambah yang di atas H2 kali S kali CA2. Nah, kalau massa tiap volume, tiap luas danau kita sebut MA. Oke. Ndol-ndol di atasnya ini massa persatuan luas, tinggal dibagi luas saja. H1 CA1 plus H2 CA2. Nah, karena A tidak kemana-mana, maka jumlahnya harus tetap ini. Sama dengan apa? Mula-mula. Mula-mula MA mula-mula sama dengan berapa? H1 CA1 mula-mula sejak 10 plus H2 CA20. Harus sama ini tetap. Jadi kita perlu apa? H1 CA1 plus H2 CA2 harus sama dengan H1 CA10 plus H2 CA20. Kalau kita menyatakan CA2 dengan CA1, maka CA2 adalah sama dengan apa? Tinggal ini CA20. Ini pindah ke sana. CA20 dikurangi atau ditambah H1 CA10 dikurangi H1 CA1, tapi harus dibagi dengan H2. Ini saya ganti saja kalau bagus. Ini adalah CA2. H2. Itu bisa disederhanakan.
Jadi apa? A2 0 plus H1 per H2 CA1 0 min CA1. Ini adalah persamaan 1 yang akan kita pakai nanti. Oke, berikutnya sekarang kita pakai neraca massa A di lapisan bawah. Lapisan bawah. Ini apa? Biasa R in R out sama dengan R. Ini satuannya adalah massa A per waktu. Di 1 inputnya apa? Dia terima dari atas. Fluxnya apa tadi? Transfer massanya. Maksudnya tadi ini 2DE CA2 min CA1 H1 plus H2, tapi ini persatuan luas. Jadi 2 difusivitas efektif kali apa? 2 min dibagi H1 plus H2 dikurang kalikan S. Kenapa ini? Ini adalah massa per waktu luas. Sedangkan ini harus luas. Keluarnya tidak ada kemana-mana, no. Akumulasi selalu perubahan persatuan waktu D per dt dari sesuatu. Sesuatu itu apa? Massa A yang kita rasakan, yaitu massa A di lapisan bawah. Itu apa? Volume S. A1 kali CA1. S keluar, corek, dan ini H1 juga bisa keluar. Kita dapatkan apa? dCA1 per dt sama dengan 2dE per ini H1 kali H1 plus H2 kali apa? CA2 min CA1. Ini persamaan 2. Nah, CA2 ini kita ganti dengan CA1. Dan persamaan yang kita peroleh tadi dari persamaan 1. Mana tadi? Persamaan 1. Ini. CA2 adalah CA20 plus H1 per H2. CA10 min CA1. Ini masukkan ke
sini. Kita tulis saja. Dua DE A1 A1 plus H2 kali CA2. Apa tadi CA2? CA2 ini. CA2 0. CA2 0. Ini ada min plus H1 per H2. CA 1 min CA 1. Ini masih dikurangi CA1 di sini. Nah, ini. Sekarang kita sederhanakan. Ya, duanya keluar saja. DE H1 H2 H1 ini ada H2 keluar di sini. H1 H2 ya kali apa ini? CA20 H2 H2 plus min yang belakang sendiri H2 CA1. Mudah-mudahan tidak salah. Satu tengah ya. H2 semua. Terus kita DAC A1 DT 2 DE ini kita bagi H1 plus H2 sekalian. H1 H2 H1 plus ini udah ini bisa dikeluarkan. Kita rasa balik aja. Min H1 plus H2 CA1. Ini kita bagi sekalian, H1 per H2 keluar. H1 per H2 keluar ke sana. Berarti ini hilang. Ya, betul. Dua. Bisa keluarkan H1 plus H2, ini menjadi
plus H2 Ca20 dibagi H1 H2 min Ca1. Kita sebut saja ini serah beta. Kita dapatkan apa? D Ca1 dt beta min Ca1. Kita integralkan di belakang saja. D Ca1 per beta sama dengan apa ini? 2DE H1 H2. Nanti silakan dicek sendiri. Jangan-jangan ada kesalahan matematika. Integral sekarang. Dari T sama dengan 0, T sama dengan bebas saja. Pada saat T sama dengan 0, Ca1 adalah Ca10. Pada saat T bebas, Ca1 juga bebas. Ini apa hasilnya? Min dan beta min Ca1 beta min Ca10 2 H1 H2 T telan beta min Ca1 per beta min Ca10 min 2 DE per H1 H2 T atau beta min Ca1 beta min Ca10 sama dengan E pangkat atau eksponensial 2DE H1 H2 T. Lalu halaman berikutnya beta min Ca1 sama dengan beta min Ca10 eksponensial 2DE H1 H2 T, sehingga kita akan peroleh yang kita cari yaitu Ca1 sama dengan beta min Ca10 kali eksponensial min 2DE H1 H2
Beta tadi apa? Kita lihat, ingat tadi beta adalah H1CL0 ya. CA10 plus apa tadi? Plus H2 CA20 dibagi H1 plus H2. Tidak salah demikian. Kita luruskan. Ini adalah beta. Bagaimana CA2? Lihat CA2-nya kalau kita butuh adalah mana tadi? CA2 tadi mana tadi? CA210 H1H2 CA10 CL1 CA20 tambah H1H2 CA10 min CA1 kita cek. CA20 H1H2 CA10 CA1. Ya, ini adalah hasil yang kita cari. Ini adalah model sederhana. Paling sederhana yaitu apa? Two adjoining next layers. Kita akan nanti bahas di bagian berikutnya bagaimana kalau kita pakai model yang lebih realistis. Tapi nanti kita teruskan di video yang kedua supaya tidak terlalu besar filenya. Jadi bagian 1 kita akhiri sekian saja. Terima kasih.